Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Mahardika Sida. Saya akan melakukan presentasi mengenai analisa corporate culture untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Organization Behavior Universitas Cyber Asia. Analisa corporate culture. Yang pertama yaitu dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Dalam beberapa dekade terakhir, Telkom telah melakukan transformasi digital besar-besaran dan membangun berbagai anak perusahaan yang fokus pada layanan digital seperti Telkomsel dan IndiHome. Corporate culture yang ada di Telkom. Corporate culture atau budaya organisasi yang ada di Telkom dikenal sebagai The Telkom Way, yang terdiri dari yang pertama core values, terdiri dari integrity, enthusiasm, dan totality. Yang kedua, key behaviors terdiri dari solid, speed, dan smart. Yang ketiga, corporate philosophy yang terdiri dari visionary, excellence, dan sinergi. Filosofi ini dirancang untuk menciptakan organisasi yang tangkas atau agile, inovatif, dan kolaboratif seiring dengan tuntutan transformasi digital. Dilihat dari employee behavior-nya, budaya tersebut membentuk karakter karyawan Telkom sebagai berikut. Yang pertama, saling mendukung dalam tim, yaitu solid. Yang kedua, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan atau speed. Yang ketiga, terampil dalam teknologi dan pengambilan keputusan atau smart. Dan yang keempat, terbuka terhadap inovasi dan pengembangan diri. Telkom juga aktif mengembangkan kompetensi karyawan melalui berbagai program seperti pelatihan digital, coaching leadership, dan kompetisi internal inovasi. Berbagai program ini dapat meningkatkan skill dari karyawan dari Telkom tersebut bisa terasah dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dilihat dari produktivitasnya, Telkom mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan produktivitas melalui yang pertama, implementasi sistem kerja hybrid dan digitalisasi. Dan yang kedua, inovasi layanan berbasis internet dan big data. Dan yang ketiga, efisiensi biaya operasional melalui sinergi internal BUMN. Dari berbagai hal tersebut dapat ditarik kesimpulan pada perusahaan Telkom Indonesia ini memiliki pada perusahaan ini memiliki hubungan yang positif dari budaya organisasi yang ada, di mana budaya perusahaan yang kuat, konsisten, dan progresif mendorong karyawan untuk berperilaku inovatif dan adaptif yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan, sehingga goal-goal tujuan-tujuan utama dari organisasi ini dapat tercapai dengan optimal yang dengan didukung adanya budaya organisasi yang baik di Telkom Indonesia. Selanjutnya yang kedua pada PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia adalah bagian dari perusahaan multinasional Unilever yang bergerak di industri barang konsumen atau FMCG. Perusahaan ini dikenal luas atas komitmennya terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, serta keberagaman dan inklusi dalam lingkungan kerja. Corporate culture yang ada di Unilever menerapkan budaya kerja yang berlandaskan pada 4 prinsip global. Yang pertama, integrity atau integritas, yaitu kejujuran dalam setiap tindakan bisnis. Yang kedua, responsibility, yaitu bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga, respect, menghormati sesama rekan kerja dan konsumen. Dan yang keempat, pioneering, mendorong inovasi dan terobosan berkelanjutan. Unilever juga menanamkan pentingnya nilai-nilai diversity, equity, and inclusion atau DEI ke dalam kebijakan dan operasionalnya. Dilihat dari employee behavior-nya, lingkungan kerja yang terbuka dan inklusif menghasilkan perilaku karyawan sebagai berikut. Yang pertama, terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, proaktif dalam penyampaian ide dan inovasi, bertanggung jawab terhadap dampak sosial, produk, dan proses, menunjukkan loyalitas dan kepuasan kerja yang tinggi. Program Leadership Development Program, Women Empowerment Program, serta penghargaan karyawan berbasis meritokrasi turut memperkuat semangat kerja. Di sini dapat dilihat bahwa penghargaan terhadap karyawan akan memperkuat semangat kerja karena karyawan-karyawan tersebut akan merasa dihargai
segala bentuk kerja kerasnya demi kemajuan dari organisasi tersebut. Dari produktivitas dapat dilihat konsistensi pertumbuhan laba dan penjualan. Selanjutnya kemampuan merespon perubahan tren pasar dengan cepat. Dan selanjutnya adalah efisiensi produksi dan distribusi. Kesimpulannya, perusahaan Unilever ini memiliki hubungan yang positif dengan budaya perusahaan yang mendukung keseimbangan antara nilai moral dan efisiensi bisnis telah membentuk perilaku kerja yang sehat dan inovatif yang berdampak langsung pada produktivitas tinggi dan berkelanjutan. Di mana berkelanjutan di sini menjadi poin penting sehingga perusahaan atau organisasi tersebut dapat bertahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya pada PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang pernah mendapatkan berbagai penghargaan atas kualitas pelayanannya. Bahkan sampai sekarang pun masih masuk dalam eh, mendapat penghargaan dari Skytrax yaitu menjadi anggota SkyTeam. Akan tetapi sedikit disayangkan dalam beberapa tahun terakhir Garuda menghadapi krisis finansial, utang yang besar, serta ketidakstabilan manajemen akibat intervensi politik dan praktek tata kelola yang buruk. Corporate culture yang ada pada Garuda Indonesia mengusung nilai-nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang hal tersebut merupakan nilai budaya BUMN yang dirancang untuk menyatukan etika kerja di seluruh perusahaan milik BUMN. Selain itu, Garuda pernah mengembangkan filosofi pelayanan bernama Garuda Indonesia Experience, yakni pendekatan holistik untuk memberikan pelayanan kelas dunia kepada setiap konsumennya. Dilihat dari employee behavior-nya, di sini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dalam kondisi normal, karyawan Garuda Indonesia dikenal profesional, ramah, dan berorientasi pada layanan pelanggan. Namun saat krisis melanda, eh, hal-hal berikut ini terjadi, yaitu muncul ketidakjelasan arah organisasi. Hal ini dapat terjadi karena krisis sehingga terjadi pergantian manajemen yang berulang kali, sehingga arah kebijakan pun menjadi sedikit tidak jelas. Selanjutnya turunnya semangat dan loyalitas kerja. Yang ketiga, ketegangan antara manajemen dan karyawan termasuk pemutusan hubungan kerja massal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai budaya telah ditetapkan, implementasinya tidak berjalan efektif saat stabilitas manajerial terganggu. Dapat dilihat bahwa budaya organisasi yang sangat baik, yang dicetuskan sangat baik pun dapat tidak berjalan apabila sumber daya manusia yang ada di dalamnya tidak berusaha menjalankan budaya organisasi pada perusahaan tersebut secara baik dan benar. Dilihat dari produktivitasnya, dalam kondisi krisis ini, Garuda mengalami penurunan signifikan dalam jumlah penerbangan dan layanan. Padahal sebelumnya Garuda memiliki rute domestik yang sangat banyak, bahkan memiliki rute internasional yang sangat banyak juga. Kan tetapi akhir-akhir ini kita melihat banyaknya rute internasional dari Garuda yang sudah ditutup, bahkan mempengaruhi rute-rute domestik dari Garuda itu sendiri. Selanjutnya, efisiensi menurun akibat ketidakpastian struktur organisasi. Di sini bisa dilihat struktur organisasi yang tidak pasti, pergantian manajemen yang sangat sering, sehingga efisiensi dari perusahaan itu pun akan kacau, sehingga akan menurunkan optimalisasi dari semua anggaran yang ada di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, tingkat kepuasan karyawan dan pelanggan anjlok drastis. Hal ini merupakan keniscayaan jika terjadi krisis dan Garuda Indonesia tidak mampu segera untuk mengatasi hal tersebut, maka yang paling dirugikan adalah pelanggan atau konsumen. Selain itu, karyawan pun akan menjadi tidak puas atau bahkan akan terjadi banyaknya pemutusan hubungan kerja. Kesimpulannya, terjadi hubungan negatif antara budaya organisasi di Garuda, yaitu budaya perusahaan yang positif tidak akan berfungsi jika tidak disertai sistem manajemen yang sehat dan berkelanjutan. Krisis dan kepemimpinannya lemah dapat membatalkan dampak positif budaya terhadap produktivitas. Di sini dapat dilihat bahwa budaya organisasi pun harus tetap diimbangi atau didukung oleh kepemimpinan yang kuat serta manajemen yang sehat dari sebuah organisasi tersebut.
Analisa akhir, corporate culture atau budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku karyawan dan produktivitas organisasi. Yang kedua, hubungan positif terjadi ketika budaya diterapkan secara nyata dalam sistem kerja, kepemimpinan, dan pengembangan SDM. Hubungan dapat berubah menjadi negatif saat budaya tidak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh atau tidak mampu menjawab krisis internal. Selanjutnya yang keempat, kunci keberhasilan adalah sinkronisasi antara nilai budaya, kepemimpinan, dan struktur organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi harus didukung juga dengan SDM yang sesuai, SDM yang optimal, sehingga dapat dijalankan secara baik dan benar, sehingga tujuan-tujuan utama, goal-goal sebuah organisasi dapat dicapai secara optimal dan mampu bertahan dari waktu ke waktu. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.